Terkadang, takdir bekerja dengan cara yang paling sederhana. Melalui semangkuk bakso hangat di kala hujan, Tuhan mampu mempertemukan dua insan dari dunia yang sangat berbeda. Seorang pemuda tulus dengan hati seluas samudra, dan seorang janda kaya raya yang memiliki segalanya kecuali ketenangan jiwa. Apa yang terjadi saat dua dunia yang bertolak belakang ini bertemu di sebuah warung kecil di pinggir jalan? Jawabannya sungguh di luar dugaan. Jika Anda percaya bahwa kebaikan sejati akan selalu menemukan jalannya kembali, dan bahwa setiap perbuatan tulus kecil apapun akan diganjar balasan yang agung, dukung terus channel Ken Arok Productions dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah penuh hikmah untuk Anda semua. Kami doakan, bagi siapapun yang sudah subscribe channel ini, semoga hidupnya selalu dilimpahi rezeki yang berkah, diberikan kesehatan yang paripurna, dijauhkan dari segala macam kesulitan, dan hatinya selalu dipenuhi kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa tulis di kolom komentar, kalian menonton dari daerah mana saja, agar kita bisa saling mendoakan dari kejauhan. Insya Allah, doa-doa baik kita semua akan diijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita mulai kisahnya. Senja mulai turun di kota metropolitan yang tak pernah tidur. Lampu-lampu gedung pencakar langit mulai menyala satu persatu, menciptakan lautan cahaya yang gemerlap. Namun, di sebuah gang kecil yang terhimpit di antara bangunan-bangunan megah itu, ada sebuah dunia yang seolah berjalan dengan ritmenya sendiri. Di sanalah, aroma kaldu sapi yang gurih dan hangat menguar dari sebuah gerobak sederhana, menjadi penanda sebuah warung bakso kecil yang penuh kehangatan. Di balik gerobak itu, berdiri seorang pemuda berusia 25 tahun bernama Rio. Perawakannya biasa saja, tubuhnya tidak tegap gagah, namun dari sorot matanya yang teduh dan senyumnya yang tak pernah lekang, terpancar sebuah ketulusan yang langka. Rio bukanlah siapa-siapa di kota besar ini. Ia hanyalah pewaris tunggal sebuah gerobak bakso, pusaka dari almarhum ayahnya yang telah berpulang 5 tahun silam karena sakit keras. Sejak saat itu, gerobak kayu jati yang warnanya telah memudar oleh waktu inilah yang menjadi satu-satunya tumpuan hidupnya. Warungnya jauh dari kata mewah. Hanya ada beberapa bangku kayu panjang yang sudah lapuk, dan sebuah terpal biru yang menaungi dari panas dan hujan. Kompor gas tua seringkali merajuk, dan panci-panci aluminiumnya sudah banyak penyok. Namun, semua kekurangan itu seolah sirna oleh kebaikan hati Rio. Bagi warga sekitar, Rio bukan sekadar penjual bakso, ia adalah oase di tengah kerasnya kehidupan kota. Ia tak pernah ragu memberikan porsi lebih kepada seorang kuli bangunan yang tanpa kelelahan, atau menyajikan semangkuk bakso kuah hangat untuk anak jalanan yang menatap gerobaknya dengan tatapan lapar, bahkan jika anak itu tak punya uang sepeser pun. Almarhum ayahnya pernah berpesan, "Le, rezeki itu bukan soal seberapa banyak yang kita dapat, tapi seberapa banyak yang bisa kita beri dari apa yang kita punya. Jangan pernah takut miskin karena memberi." Dan pesan itulah yang menjadi kompas hidup Rio. Ia meracik setiap bulatan bakso bukan hanya dengan daging dan tepung, tapi juga dengan doa dan keikhlasan. Baginya, melihat senyum di wajah orang yang kenyang adalah kekayaan yang tak ternilai harganya, sebuah bayaran yang jauh lebih mahal dari lembaran rupiah manapun. Malam itu, seperti malam-malam biasanya, Rio menyalakan lampu bohlam kecil di atas gerobaknya, tak tahu bahwa takdir tengah menyiapkan sebuah pertemuan yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Bagi Rio, kebaikan bukanlah sebuah pilihan yang dibuat sesekali, melainkan napas dari kehidupannya sehari-hari. Warung baksonya telah menjadi saksi bisu dari ribuan perbuatan tulus yang ia lakukan tanpa pernah mengharap imbalan. Ia memegang teguh ajaran ayahnya bahwa tangan di atas jauh lebih mulia, tidak peduli seberapa sedikit pun yang kita miliki untuk diberikan. Anak-anak kecil dari kampung sebelah sering datang bergerombol, mengumpulkan koin-koin receh mereka yang jumlahnya kadang tak cukup bahkan untuk semangkuk bakso kuah. Namun di hadapan Rio, kekurangan mereka tak pernah menjadi penghalang. "Sudah, duduk yang manis di sana," ujarnya sambil tersenyum, "perut lapar itu musuhnya anak pintar. Biar abang buatkan bakso yang paling enak." Ia akan menyajikan bakso lengkap dengan mie dan tahu, lalu tertawa kecil melihat mereka makan dengan lahap. Baginya, melihat wajah-wajah lugu itu berseri karena perut kenyang adalah keuntungan yang tak bisa dibeli dengan uang. Ia tak pernah mencatatnya sebagai utang, karena ia percaya, catatannya sudah ditulis di tempat yang jauh lebih abadi. Tak hanya anak-anak, seorang kakek pemulung yang sering lewat di depan warungnya pun selalu ia sapa dengan hangat. Tanpa diminta,
Rio akan membungkuskan beberapa butir bakso dan menyisipkan sebotol air minum ke dalam karungnya. Untuk bekal di jalan, Kek, katanya singkat, menolak saat sang kakek berusaha memberinya beberapa lembar uang lecek. Di dunia Rio yang sederhana, menolong bukanlah transaksi, melainkan sebuah panggilan jiwa, sebuah cara untuk tetap merasa menjadi manusia. Tentu, ada kalanya ia merasa cemas. Saat bahan baku mulai menipis sementara uang di kaleng belum terkumpul cukup, hatinya sempat goyah. Namun, ia selalu teringat pesan terakhir ayahnya. Kalau kamu merasa sempit, jangan berhenti memberi, justru perbanyaklah. Karena kunci pembuka pintu rezeki itu seringkali tersembunyi di dalam keikhlasanmu berbagi. Maka, Rio akan menarik napas dalam-dalam, menengadahkan tangan dalam doa singkat, dan kembali melayani dengan senyum yang sama. Ajaibnya, selalu saja ada jalan. Terkadang ada pelanggan yang memberinya tip lebih, atau pemasok daging langganannya memberinya bonus tetelan. Rio yakin, semua itu bukan kebetulan, melainkan cara Tuhan membalas kepercayaannya. Warung kecil itu bukan lagi sekadar tempat berjualan, melainkan sebuah panggung kehidupan di mana Rio menjadi pemeran utama dalam drama tentang kemanusiaan dan keyakinan. Langit yang tadinya hanya kelabu kini pecah. Hujan turun bukan lagi sekadar rintik, melainkan tercurah deras seolah menumpahkan seluruh beban awan ke bumi. Jalanan yang tadinya riuh kini lengang dalam sekejap, hanya menyisakan deru air yang menghantam aspal dan kilat yang sesekali menyambar, membelah kegelapan malam. Di warung kecilnya, Rio baru saja selesai melayani pelanggan terakhir. Ia menatap hujan lebat itu dengan pasrah. Baginya, hujan adalah pertanda rezeki dari langit, meski malam ini juga berarti warungnya akan sepi lebih cepat. Ia pun mulai membereskan mangkuk-mangkuk kotor, bersenandung kecil untuk mengusir sunyi yang ditemani orkestra alam. Angin malam bertiup kencang, membuat terpal birunya bergoyang-goyang. Suhu udara terasa menusuk tulang, namun aroma kaldu bakso yang terus mengepul dari panci besar di atas kompor, seolah menjadi perisai hangat yang melindunginya. Rio tahu, di malam seperti ini, biasanya tak akan ada lagi yang datang. Hanya ada ia, gerobak tuanya, dan hujan yang menjadi saksi bisu perjuangannya. Ia menghela napas, bersiap untuk menutup warungnya lebih awal. Namun, tepat saat ia hendak mematikan kompor, seberkas cahaya terang menembus pekatnya hujan. Sebuah mobil hitam legam yang mewah, jenis mobil yang tak pernah sekalipun melintas di gang sempit itu, berhenti perlahan tak jauh dari warungnya. Kaca depannya yang beruap tebal membuat isinya tak terlihat. Rio mengernyitkan dahi, bertanya-tanya siapa gerangan orang berada yang tersesat hingga ke tempat ini. Rasa penasarannya tak berlangsung lama. Pintu mobil itu terbuka, dan sesosok wanita berpayung melangkah keluar dengan tergesa. Langkahnya tampak ragu. Pakaiannya yang elegan terlihat basah di beberapa bagian, dan sepatu mahalnya tampak kesulitan menapaki jalanan becek. Wanita itu menatap ke sekeliling dengan cemas, seolah mencari sesuatu yang tak ia temukan. Matanya kemudian terpaku pada satu-satunya cahaya hangat di gang itu, lampu bohlam dari warung bakso Rio. Dengan langkah yang masih ragu, ia memutuskan untuk berjalan mendekat. Rio belum tahu siapa wanita ini, ia juga tak peduli. Dalam benaknya, ia hanya melihat seorang manusia yang kedinginan dan butuh tempat berteduh. Tanpa berpikir panjang, ia menyunggingkan senyum tulusnya, bersiap menyambut tamu tak terduga yang dibawa oleh badai malam itu. Wanita itu berdiri termangu di bibir warung, seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkannya dari dunia sederhana di baliknya. Hujan yang deras membuat ujung gaun mahalnya basah kuyup, dan tetesan air dingin menetes dari ujung payungnya. Ia tampak ragu, matanya yang biasa menatap ruang rapat dan kertas-kertas saham kini, memandang sebuah gerobak tua dan bangku kayu yang basah. Tempat ini begitu asing baginya, sebuah antitesis dari kehidupannya yang serba steril dan teratur. Namun, dingin yang menusuk dan perut yang mulai terasa kosong tak memberinya banyak pilihan. Rio mengamati wanita itu dengan tenang. Di balik pakaian mewah yang kini ternoda oleh lumpur dan wajah cemas yang ia tunjukkan, Rio tidak melihat status atau kekayaan. Ia hanya melihat seorang ibu, seorang manusia, yang sedang dalam kesulitan dan butuh pertolongan. Ia segera bangkit dari kursinya, mengambil lem bersih dari laci gerobak, lalu mengeringkan salah satu bangku kayu di sudut yang paling terlindung dari tampiasan hujan. "Silakan duduk, Bu," ucap Rio dengan suara lembut yang nyaris tenggelam oleh deru hujan.
Jangan berdiri di situ, nanti masuk angin. Hujannya sepertinya masih lama. Wanita itu, Clara, sedikit terkejut. Ia tak menyangka akan disambut dengan keramahan yang begitu tulus di tempat seperti ini. Di dunianya, setiap sapaan seringkali memiliki maksud tersembunyi. Namun, di mata pemuda di hadapannya ini, ia tak melihat apa-apa selain niat tulus untuk menolong. Perlahan, ia melangkah masuk dan duduk di bangku yang telah dibersihkan Rio. Jemarinya terasa kaku, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena perasaan canggung yang luar biasa. Tanpa bertanya lebih jauh, Rio kembali ke balik gerobaknya. Naluri yang diwariskan oleh ayahnya langsung bekerja. Bagi Rio, orang yang kehujanan dan kedinginan obatnya hanya satu, semangkuk kuah panas yang mampu menghangatkan tubuh hingga ke jiwa. Terdengar suara denting mangkuk yang ia siapkan, disusul dengan bunyi kuah kaldu panas yang ia tuangkan. Beberapa butir bakso, selembar mie kuning, dan potongan tahu ia tata dengan rapi. Uap panas mengepul, membawa aroma gurih yang seketika mengisi udara. Beberapa menit kemudian, semangkuk bakso hangat sudah terhidang di hadapan Clara, menjadi jawaban sederhana atas kekalutan yang ia rasakan malam itu. Clara menatap semangkuk bakso di hadapannya. Uapnya yang hangat menerpa wajahnya yang dingin, membawa aroma kaldu yang begitu menggugah selera. Perutnya yang kosong sejak siang tadi bergejolak, meminta untuk segera diisi. Namun, ia tak langsung menyentuh sendok atau garpu yang tersedia. Ada sebuah tembok besar bernama gengsi dan kenyataan pahit yang menahannya. Dengan hati yang berat, ia mengangkat wajahnya dan menatap Rio yang sedang sibuk mengelap meja. "Maaf, Mas," ucap Clara dengan suara pelan, nyaris berbisik. Rio menoleh dan memberinya senyum ramah, mengira wanita itu akan meminta tambahan sambal atau kecap. Clara menelan ludah, melanjutkan kalimatnya dengan susah payah. "Sebenarnya, saya lupa membawa dompet. Tadi saya turun dari mobil sebentar karena ingin menenangkan pikiran, tapi sopir saya sudah pergi. Tas dan ponsel saya, semuanya tertinggal di mobil. Saya benar-benar tidak punya uang untuk membayarnya." Ia menundukkan kepala dalam-dalam, merasa begitu kecil dan malu. Seorang CEO terpandang, pemilik perusahaan multinasional, kini tak mampu membayar semangkuk bakso seharga belasan ribu rupiah. Mendengar pengakuan itu, Rio tidak menunjukkan ekspresi terkejut, apalagi marah. Sebaliknya, senyum di wajahnya justru semakin merekah, lebih tulus dari sebelumnya. Ia meletakkan lap di atas meja, lalu berjalan mendekat. "Astaga, Bu, saya kira kenapa?" katanya dengan nada ringan seolah itu bukan masalah besar sama sekali. "Tidak apa-apa. Anggap saja ini rezeki ibu malam ini. Dimakan saja selagi hangat, nanti keburu dingin." Rio kemudian menambahkan, "Soal bayar, tidak usah dipikirkan. Yang paling penting sekarang, ibu tidak kelaparan dan kedinginan. Itu sudah lebih dari cukup." Clara mengangkat wajahnya, terpana. Ia menatap lekat-lekat mata pemuda di hadapannya, mencari jejak kebohongan, kepura-puraan, atau niat tersembunyi. Namun, ia tak menemukan apapun kecuali kejujuran yang bening laksana mata air. Jawaban sederhana itu bagaikan sebuah tamparan lembut yang menyadarkannya. Di dunia yang ia tinggali, tidak ada yang gratis. Setiap pertolongan selalu ada harganya. Namun malam ini, di sebuah warung sempit di tengah guyuran hujan, seorang pemuda miskin yang tak ia kenal baru saja memberinya pelajaran paling berharga tentang kemanusiaan. Hatinya yang selama ini beku oleh intrik dan perhitungan bisnis, perlahan mulai terasa hangat. Kata-kata Rio menggantung di udara, terasa lebih hangat dari uap bakso di hadapan Clara. Untuk beberapa saat, ia hanya bisa terdiam, mematung. Hatinya, yang selama bertahun-tahun terbiasa membangun benteng pertahanan dari kepalsuan dan niat buruk orang lain, kini terasa luluh oleh ketulusan seorang pemuda asing. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia akhirnya meraih sendok. Suapan pertama terasa aneh di lidahnya. Bukan karena rasanya, bakso itu luar biasa lezat, kuahnya gurih dan kaldunya terasa begitu otentik. Keanehan itu datang dari perasaan yang menyertainya. Setiap hari ia terbiasa makan di restoran mewah, dihidangkan oleh pelayan berseragam, dengan harga yang bisa memberi makan satu kampung. Namun, semua hidangan mahal itu terasa hampa, disantap di tengah rapat bisnis yang dingin atau dalam kesendirian di rumahnya yang megah. Malam ini,
Di sebuah warung reot beralaskan tanah becek, semangkuk bakso yang diberikan tanpa pamrih terasa jauh lebih nikmat dari hidangan manapun yang pernah ia cicipi. Suapan demi suapan terasa seperti sebuah pelukan hangat, bukan hanya untuk perutnya yang lapar, tapi juga untuk jiwanya yang selama ini keroncongan. "Nama saya Rio, Bu," tiba-tiba pemuda itu berkata, memecah keheningan di antara mereka, seolah tahu bahwa kebisuan hanya akan menambah kecanggungan. "Warung ini peninggalan almarhum ayah saya. Sudah 5 tahun saya yang jaga." Pengakuan sederhana itu kembali menyentuh sisi terdalam hati Clara. Kebaikan ini, ternyata, adalah sebuah warisan. Sebuah nilai luhur yang diturunkan dari seorang ayah kepada anaknya. Ia menatap Rio lebih lama. Pemuda ini tidak punya banyak harta, tapi ia mewarisi sesuatu yang jauh lebih berharga, hati yang kaya. Tanpa sadar, setetes air mata jatuh membasahi pipinya. Cepat-cepat ia menyekanya, menunduk, dan berpura-pura menyendok kuah. Tak ingin Rio melihat kerapuhan yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat di balik topeng kesuksesannya. Ia menangis bukan karena sedih atau kasihan pada dirinya sendiri. Ia menangis karena terharu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia diperlakukan murni sebagai seorang manusia, bukan sebagai janda kaya, bukan sebagai CEO, bukan sebagai target bisnis. Malam itu, ia menyadari bahwa ia datang ke warung itu bukan karena tersesat, tapi karena takdir sedang menuntunnya. Tuhan sedang menunjukkan kepadanya bahwa di sudut terkecil dan tergelap di dunia sekalipun, cahaya kebaikan itu akan selalu ada, menyala terang di dalam hati orang-orang seperti Rio. Rio, dengan kepekaan hatinya yang tajam, melihat bahu wanita itu bergetar menahan isak. Namun, ia tidak bertanya apa-apa. Ia mengerti, ada beberapa luka yang tak butuh ditanya, hanya butuh diberi ruang untuk pulih dengan sendirinya. Ia pun membalikkan badan dan berpura-pura sibuk memeriksa panci kuahnya, memberikan Clara waktu dan privasi untuk menenangkan gejolak di dalam hatinya. Suara hujan yang tadi terdengar ganas kini, seolah berubah menjadi alunan musik yang lembut, menemani keheningan yang hikmat di antara mereka. Perlahan, Clara berhasil menguasai dirinya. Ia menyantap sisa baksonya hingga tandas, setiap suapan kini terasa berbeda. Bukan lagi tentang mengisi perut, tapi tentang menyerap ketenangan. Ia memandang sekeliling warung sederhana itu. Tak ada hiasan dinding yang mewah, tak ada pendingin ruangan, hanya ada dinding triplek yang sedikit lembab dan cahaya kuning dari bohlam 5 watt. Namun, entah kenapa, ia merasa lebih damai di sini daripada di dalam kantornya yang megah di lantai 23. Di sini, semuanya terasa nyata dan jujur, tanpa kepura-puraan. Setelah mangkuknya benar-benar kosong, ia meletakkan sendoknya perlahan. Ia menatap Rio yang kini sudah kembali duduk di kursinya, memandang rintik hujan. "Terima kasih, Rio," ucap Clara, suaranya kini terdengar lebih tenang dan mantap. "Saya belum pernah makan bakso seenak ini. Rasanya menenangkan." Ia sengaja memilih kata itu, karena memang itulah yang ia rasakan. Makanan itu telah menenangkan badai di dalam dirinya. Rio menoleh dan tersenyum kecil, sedikit malu mendengar pujian itu. "Ah, biasa saja, Bu," jawabnya merendah. "Mungkin karena ibu makannya pas lagi lapar dan kedinginan. Kata ayah saya, makanan paling lezat di dunia itu adalah makanan yang kita santap saat kita benar-benar membutuhkannya." Lagi-lagi, sebuah jawaban sederhana yang penuh dengan kearifan. Clara terdiam, meresapi setiap kata yang diucapkan pemuda itu. Malam itu, ia tidak hanya mendapatkan semangkuk bakso gratis, ia mendapatkan pelajaran hidup yang tak ternilai. Mereka pun kembali terdiam, namun keheningan kali ini terasa berbeda. Tak ada lagi kecanggungan, yang ada hanyalah rasa hormat dan sebuah ikatan aneh yang baru saja terbentuk. Ikatan antara dua orang dari kutub dunia yang berbeda, yang dipertemukan oleh hujan dan semangkuk bakso yang dimasak dengan hati. Seiring waktu berjalan, deru hujan yang tadinya memekakan telinga kini berangsur reda, menyisakan rintik-rintik halus yang menari di atas genangan air. Langit malam seolah menarik napas lega, memberikan isyarat bahwa badai telah berlalu. Clara tahu, momen ketenangan di warung sederhana ini harus segera berakhir. Dunianya yang penuh tuntutan telah menunggunya kembali. Dengan sedikit berat hati, ia pun bangkit dari bangku kayu itu. Hujannya sudah reda, katanya lebih kepada dirinya sendiri. Ia menatap Rio,
Tatapannya kini berbeda dari saat pertama kali ia datang. Tak ada lagi kecemasan atau keraguan, yang ada hanyalah rasa terima kasih yang tulus. Rio, terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Untuk baksonya, dan untuk tempat berteduhnya. Rio ikut berdiri dan mengangguk sopan. Ia tidak menanyakan nama wanita itu, tidak bertanya di mana rumahnya, atau bagaimana cara ia akan pulang. Baginya, tugasnya untuk menolong sudah selesai saat ia melihat wanita itu tidak lagi kedinginan dan kelaparan. Sama-sama, Bu, jawabnya sederhana. Hati-hati di jalan, aspalnya masih licin. Ia bahkan sempat menawarkan payung tuanya yang sedikit sobek, namun Clara menolaknya dengan halus. Clara pun melangkah pergi, meninggalkan kehangatan warung bakso itu dan kembali menembus malam yang dingin. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat. Punggungnya bisa merasakan tatapan Rio yang mengawasinya hingga ia aman di ujung gang, sebuah kepedulian tanpa pamrih yang sudah lama tak ia rasakan. Cahaya kuning dari lampu bohlam warung itu perlahan mengecil di belakangnya. Terasa seperti sebuah lentera kecil di tengah kegelapan dunianya. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya tak bisa lepas dari warung kecil itu. Dari sosok Rio, pemuda sederhana yang memberinya pelajaran tentang kekayaan sejati. Ia membandingkan Rio dengan para kolega bisnisnya, bahkan dengan beberapa kerabatnya sendiri, yang selalu mendekat dengan agenda tersembunyi. Rio, sebaliknya, memberi tanpa bertanya dan melepas tanpa meminta. Malam itu, Clara tidak hanya menemukan tempat berteduh dari hujan. Ia menemukan sebuah cermin yang memantulkan betapa hampa dan palsunya dunia yang selama ini ia banggakan. Sebuah tekad mulai tumbuh di dalam hatinya. Ini tidak boleh menjadi pertemuan pertama dan terakhir. Ia harus kembali. Bukan hanya untuk membayar utang semangkuk bakso, tapi untuk memastikan bahwa cahaya kebaikan seperti Rio benar-benar ada, dan ia ingin belajar untuk merasakan kembali kehangatan cahaya itu. Pagi menjelang. Jauh dari gang sempit yang becek dan aroma kaldu sapi, di sebuah kawasan elit di mana rumah-rumah megah berdiri angku di balik gerbang tinggi, Clara Angelina duduk seorang diri di ruang makannya yang luas. Sinar matahari pagi menembus jendela kaca raksasa, memantulkan kilau pada lantai marmer dan lampu kristal yang menggantung di langit-langit. Di atas meja, sarapan mewah telah disiapkan oleh asisten rumah tangganya, namun semua itu tak tersentuh. Tatapannya kosong, menembus taman indah di luar jendela, namun pikirannya berada di tempat lain. Inilah dunia Clara. Dunia yang dipenuhi kemewahan, kekuasaan, dan pengakuan. Sebagai CEO dari salah satu perusahaan fashion terbesar di negeri ini, namanya seringkali menghiasi majalah-majalah bisnis. Namun, sejak suaminya, Ardi, meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tragis 2 tahun lalu, semua kemegahan ini terasa seperti sebuah penjara emas yang sunyi. Ardi bukan hanya suaminya, ia adalah sahabat, pelindung, dan satu-satunya orang yang melihat Clara apa adanya, bukan karena jabatannya. Sepeninggal Ardi, dunia Clara seolah berubah menjadi sebuah panggung sandiwara raksasa. Semua orang yang datang menemuinya seolah memakai topeng. Mitra bisnis datang dengan senyum manis namun, mata mereka hanya tertuju pada angka keuntungan. Kerabat jauh tiba-tiba menjadi begitu ramah. Namun di balik ramahan itu terselip niat untuk meminjam uang atau meminta jabatan. Ia dikelilingi banyak orang setiap hari, namun hatinya tak pernah merasa lebih kesepian dari ini. Kulkasnya selalu penuh dengan makanan impor terbaik, namun jiwanya selalu merasa lapar. Ia bisa membeli gaun seharga ratusan juta rupiah, namun tak bisa membeli sebuah senyuman tulus. Dan semalam, di sebuah warung yang mungkin tak akan pernah muncul di peta digital manapun, ia menemukannya. Ia menemukan ketulusan itu dalam semangkuk bakso hangat yang disajikan oleh seorang pemuda miskin yang bahkan tak tahu siapa dirinya. Kehangatan kuah kaldu itu masih terasa menjalar di dadanya, sebuah kehangatan yang jauh lebih nyata daripada pelukan basa-basi yang sering ia terima. Ia sadar, selama ini ia hidup di Menara Gading, terlalu tinggi hingga lupa bagaimana rasanya berpijak di bumi. Pertemuannya dengan Rio semalam telah menamparnya, menyadarkan bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang apa yang kau miliki, melainkan tentang apa yang bisa kau rasakan di dalam hati. Pikiran tentang Rio dan warung baksonya terus menghantui Clara sepanjang hari. Ia mencoba fokus pada tumpukan laporan di mejanya, namun angka-angka laba dan rugi itu terasa hambar dan tak berarti.
Bayangan senyum tulus Rio dan rasa hangat dari kuah baksonya jauh lebih nyata dan menarik perhatiannya. Ia sadar, ia tak bisa hanya diam. Hatinya menuntunnya, mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang sudah lama tak ia lakukan. Mengikuti kata hatinya, bukan lagi logika bisnis atau protokoler perusahaan. Siang itu juga, ia membuat sebuah keputusan bulat. Namun sebelum pergi, ia berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia menatap pantulan dirinya yang elegan dan berkuasa, lalu menggeleng pelan. Ia tidak ingin kembali ke sana sebagai Clara sang CEO. Ia ingin kembali sebagai manusia biasa. Maka, ia menanggalkan setelan mahalnya, memilih blus katun sederhana dan celana kain biasa. Wajahnya ia biarkan polos tanpa riasan tebal, dan semua perhiasan yang biasa melekat di tubuhnya ia tanggalkan. Ia ingin memastikan bahwa saat bertemu Rio lagi, pemuda itu akan melihatnya sama seperti malam itu, seorang wanita biasa yang butuh pertolongan. Mobil hitamnya berhenti di ujung jalan besar, persis seperti perintahnya. Ia turun dan meminta sopirnya untuk menunggu. Dengan langkah yang kini jauh lebih mantap, ia berjalan kaki memasuki gang sempit itu. Matahari siang membuat suasana gang terasa berbeda. Lebih hidup, lebih ramai, dan penuh dengan suara tawa anak-anak yang berlarian. Dari kejauhan, ia sudah bisa melihat gerobak bakso Rio. Kali ini, warung itu tidak sepi. Beberapa pekerja bangunan dan tukang ojek tampak duduk menikmati makan siang mereka. Clara berhenti sejenak, mengamati dari kejauhan. Ia melihat Rio bergerak dengan cekatan, melayani setiap pelanggan dengan senyum yang sama ramahnya. Wajahnya tampak sedikit lelah dan berkeringat di bawah terik matahari, namun tak ada sedikit pun keluhan yang terpancar. Pemandangan itu menggetarkan hati Clara. Kebaikan yang ia saksikan malam itu bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah kebiasaan, sebuah karakter yang mengakar kuat. Setelah mengumpulkan keberanian, ia pun melangkah mendekat. Rio yang sedang menata mangkuk sedikit terkejut melihat kehadiran Clara, namun ia segera tersenyum mengenali wajahnya. "Oh, ibu yang semalam. Mari, silakan duduk." Clara membalas senyumnya, lalu duduk di bangku yang kosong. "Saya datang bukan untuk minta bakso gratis lagi, Rio," katanya sambil mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tas sederhananya. "Saya datang untuk bayar utang saya semalam, dan juga untuk bilang terima kasih." Ia meletakkan amplop itu di atas meja, tepat di hadapan Rio. Rio menatap amplop tebal itu selama beberapa detik, lalu mengalihkan pandangannya ke wajah Clara. Tak ada kilatan gembira atau rasa serakah di matanya. Yang ada justru ekspresi yang tenang dan sedikit tidak nyaman. Dengan gerakan yang halus, ia mendorong kembali amplop itu ke arah Clara. "Bu, mohon maaf sekali," ujarnya dengan suara yang tetap lembut namun tegas. "Seperti yang sudah saya bilang semalam, ibu tidak punya utang apa-apa kepada saya. Semalam ibu sedang dalam kesulitan, dan sudah menjadi kewajiban saya untuk menolong sesama semampu saya. Saya ikhlas, Bu. Tolong simpan saja uangnya, saya tidak bisa menerimanya." Jawaban itu membuat Clara kembali terdiam. Betapa banyak orang yang akan langsung menyambar kesempatan ini, bahkan mungkin meminta lebih. Tapi pemuda di hadapannya ini justru menolaknya mentah-mentah. "Tapi, Rio ini sebagai tanda terima kasih saya," desak Clara, tak ingin kebaikannya ditolak. Rio berpikir sejenak, mencari cara agar tidak menyinggung perasaan wanita baik di hadapannya, namun juga tidak mengkhianati prinsip hidupnya. "Baiklah, begini saja," katanya menemukan jalan tengah. "Kalau ibu betul-betul ingin memberi, anggap saja ini sedekah. Uang ini tidak akan saya pakai untuk diri saya sendiri. Akan saya gunakan untuk membeli bahan baku lebih banyak, supaya saya bisa memasak porsi lebih dan memberikannya kepada siapapun yang membutuhkan di jalanan. Bagaimana?" Clara membeku di tempatnya. Kalimat itu menghantam kesadarannya lebih keras dari penolakan tadi. Bahkan saat diberi kesempatan untuk mengambil keuntungan, pikiran pertama Rio adalah bagaimana cara agar ia bisa memberi lebih banyak lagi kepada orang lain. Hatinya bergetar hebat. Ia sadar, lelaki di hadapannya ini adalah anomali langka di dunia yang serba materialistis. Kebaikan hatinya bukanlah polesan, melainkan inti dari jiwanya. Tanpa bisa berkata-kata lagi, Clara hanya bisa mengangguk setuju. Setelah beberapa saat, ia pun pamit. Namun, kepergiannya kali ini membawa sebuah rencana baru di dalam benaknya.
Rasa penasarannya telah berubah menjadi kekaguman yang mendalam. Ia merasa perlu mengenal Rio lebih jauh, namun bukan dengan datang sebagai pelanggan. Ia ingin memastikan bahwa semua yang ia lihat bukanlah ilusi sesaat. Maka, lahirlah sebuah rencana diam-diam. Ia akan menyamar, datang berkali-kali ke sekitar warung itu tanpa sepengetahuan Rio. Bukan untuk menguji, tapi untuk belajar. Ia ingin menyaksikan sendiri, apakah kebaikan hati seorang Rio adalah sebuah permata yang hanya bersinar saat dilihat, atau memang cahaya abadi yang tak pernah padam. Maka, dimulailah hari-hari penyamaran Clara. Didorong oleh kekaguman yang tak bisa ia bendung, ia menyisihkan sebagian waktunya setiap hari hanya untuk mengamati Rio dari kejauhan. Terkadang ia duduk di dalam mobil sewaan yang diparkir di ujung jalan, menatap lewat kaca jendela yang gelap. Di hari lain, ia mengenakan pakaian yang lebih lusuh, memakai kacamata hitam dan masker, lalu duduk di warung kelontong di seberang gang, berpura-pura membaca koran. Ia menjelma menjadi bayangan, seorang pengamat sunyi yang menyaksikan sebuah drama kehidupan yang paling jujur. Dan apa yang ia saksikan, hari demi hari, semakin menggetarkan jiwanya. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, saat Rio memanggil seorang ibu pemulung dengan 2 anaknya yang masih kecil. Tanpa diminta, Rio menyajikan 3 mangkuk bakso penuh, menyilakan mereka duduk dan makan dengan layak seperti pelanggan lainnya. Ia bahkan berjongkok dan menyuapi si anak bungsu yang kesulitan memegang sendok, sambil tersenyum seolah ia sedang menyuapi adiknya sendiri. Tak ada kamera yang meliput, tak ada pujian yang ia cari. Itu hanyalah Rio, dalam kesehariannya yang paling murni. Di sore yang lain, Clara menyaksikan gerobak Rio dikerumuni beberapa anak sekolah. Mereka bukan membeli, melainkan mengerjakan tugas kelompok di bangku panjang miliknya. Rio tidak mengusir mereka. Sebaliknya, ia mengeluarkan beberapa gelas es teh manis, memberikannya secara cuma-cuma. Biar otaknya encer, guraunya, yang disambut tawa riang anak-anak itu. Warung kecil itu telah ia sulap menjadi ruang publik, sebuah tempat berlindung yang aman bagi siapa saja. Puncak dari pengamatannya terjadi pada suatu hari yang terik. Clara melihat warung Rio tutup lebih awal dari biasanya. Wajah pemuda itu tampak lesu. Tak lama, ia melihat Rio memanggul tabung gas kosong di bahunya, lalu berjalan kaki menyusuri jalanan yang panas. Tak ada keluhan, tak ada raut putus asa. Yang ada hanya langkah-langkah tegar penuh perjuangan. Hati Clara terasa sesak menyaksikannya. Ia menggigit bibirnya, menahan haru yang mendesak di ujung mata. Kini ia tahu, kebaikan Rio bukanlah karena ia memiliki banyak harta untuk dibagi. Kebaikan itu lahir dari hati yang lapang, dari jiwa yang memilih untuk memberi bahkan di tengah keterbatasannya sendiri. Setiap adegan yang ia saksikan bagaikan tetesan air yang melunakkan hatinya yang beku. Tembok tinggi yang selama ini ia bangun antara dirinya dan dunia luar perlahan runtuh. Ia sadar, selama ini ia hanya melihat dunia dari puncak menara gadingnya, dan kini, Rio sedang mengajarinya cara melihat dunia dari sudut pandang kemanusiaan yang paling sejati. Setelah berhari-hari menjadi pengamat sunyi, Clara akhirnya merasa cukup. Setiap potongan adegan kebaikan Rio yang ia saksikan telah merangkai sebuah keyakinan yang utuh di dalam hatinya. Pemuda itu nyata. Ketulusannya bukanlah sebuah kebetulan. Kini, saatnya ia berhenti menjadi bayangan dan mulai melangkah. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Sebuah rencana besar telah tersusun rapi di dalam benaknya. Sebuah rencana yang akan mengubah hidup Rio, dan juga hidupnya sendiri, selamanya. Keesokan paginya, di tengah kesibukan Rio melayani pelanggan sarapan, sebuah pemandangan ganjil menghentikan aktivitas di warung kecil itu. Seorang pria tinggi tegap, mengenakan setelan jas hitam mahal dan sepatu kulit yang mengkilap, melangkah masuk ke dalam gang. Kehadirannya yang begitu formal dan kontras dengan lingkungan sekitar seketika menarik perhatian semua orang. Pria itu berhenti tepat di depan gerobak Rio. "Selamat pagi, apa benar dengan saudara Rio?" Tanyanya dengan suara yang datar dan profesional. Rio, yang tangannya masih berlumur adonan bakso, mengangguk dengan bingung. Pria itu kemudian menyodorkan sebuah amplop tebal berwarna gading. Di sudutnya, tertera sebuah logo perusahaan yang tampak mewah. "Ini ada undangan untuk Anda," katanya singkat, lalu berbalik dan pergi begitu saja tanpa penjelasan lebih lanjut, meninggalkan Rio yang mematung keheranan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Rio membuka amplop itu.
Di dalamnya ada selembar surat undangan yang dicetak di atas kertas berkualitas tinggi. Dengan hormat, kami mengundang Saudara Rio untuk menghadiri pertemuan terbatas bersama Direktur Utama Peter Clara Arta Group, Ibu Clara Angelina. Pertemuan akan dilaksanakan pada hari Kamis, pukul 10 WIB di Menara Arta, lantai 23. Rio membaca nama itu berulang kali. Peter Clara Arta Group. Nama perusahaan yang begitu besar dan sering ia lihat di berita. Ibu Clara Angelina. Nama itu terasa samar-samar familiar. Namun otaknya tak mampu menghubungkannya dengan siapapun yang ia kenal. Kepalanya dipenuhi ribuan pertanyaan. Ada urusan apa seorang penjual bakso sepertinya dengan seorang direktur utama perusahaan raksasa? Siapa yang memberikan namanya? Apakah ini sebuah kesalahan? Kegelisahan mulai menjalari hatinya. Ia merasa seperti seekor ikan kecil yang tiba-tiba ditarik ke tengah samudra luas yang tak ia kenali. Namun di balik kegelisahannya, ada secercah rasa penasaran dan keyakinan. Hatinya bersih, niatnya lurus. Ia tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Setelah menimbang-nimbang sepanjang malam, ia pun memutuskan. Apapun yang akan terjadi, ia akan datang. Mungkin ini adalah sebuah jalan baru yang sedang dibukakan Tuhan untuknya, dan ia tidak boleh lari dari takdir. Hari Kamis pun tiba. Dengan jantung yang berdebar tak karuan, Rio berangkat menuju alamat yang tertera di undangan. Ia mengenakan kemeja batik terbaiknya, satu-satunya yang ia miliki, yang dipinjamkan oleh tetangganya untuk acara-acara khusus. Saat ia tiba di depan Menara Arta, ia sejenak tertegun. Gedung raksasa dari baja dan kaca itu menjulang tinggi ke angkasa, seolah menantang langit. Rasanya begitu megah dan asing, sebuah dunia yang tak pernah ia bayangkan akan ia pijak. Dengan langkah ragu, ia memasuki lobi yang begitu luas dan dingin. Lantai marmernya yang mengkilap memantulkan bayangan sepatunya yang sedikit usang. Semua orang di sekelilingnya berjalan cepat, mengenakan setelan mahal, dan menatapnya dengan pandangan aneh. Ia merasa begitu kecil dan salah tempat. Namun, undangan di tangannya memberinya sedikit keberanian. Petugas resepsionis yang ia temui ternyata sangat ramah. Setelah melihat surat undangannya, ia diantar dengan hormat menuju lift khusus yang membawanya langsung ke lantai 23. Pintu lift terbuka, dan ia disambut oleh seorang asisten yang membawanya ke sebuah ruangan yang luar biasa besar. Satu sisi dindingnya sepenuhnya terbuat dari kaca, menyajikan pemandangan seluruh kota dari ketinggian. Di ujung ruangan, membelakangi dirinya, berdiri sesosok wanita yang tengah menatap keluar jendela. Siluetnya tampak begitu anggun dan berwibawa. "Silakan duduk, Pak Rio. Ibu Clara akan segera menemui Anda," kata sang asisten. Rio hanya mengangguk kaku. Wanita itu kemudian berbalik perlahan. Dan saat itulah, dunia Rio seolah berhenti berputar. Jantungnya nyaris melompat dari dadanya. Wanita itu adalah wanita yang sama yang datang ke warungnya di malam hujan itu. Wanita yang ia beri semangkuk bakso. Tapi penampilannya kini begitu berbeda. Tak ada lagi wajah cemas dan pakaian basah kuyup. Yang berdiri di hadapannya adalah seorang wanita yang begitu cantik, tenang, dan memancarkan aura kekuasaan yang luar biasa. Clara melangkah mendekat, lalu tersenyum lembut. Senyum yang sama yang ia lihat di warung, namun kini terasa memiliki makna yang berbeda. "Selamat datang, Rio," sapanya. "Kamu pasti sangat kaget." Rio tak bisa berkata-kata, ia hanya bisa mengangguk. Clara menarik napas dalam. "Aku yang harus minta maaf karena semua ini. Malam itu di warungmu, aku datang karena aku lelah, Rio. Lelah dengan dunia yang penuh kepura-puraan. Tapi kamu, tanpa tahu siapa aku, tanpa bertanya apa-apa, kamu menunjukkan sebuah ketulusan yang mengubah hidupku." Air mata mulai menggenang di sudut mata Clara. "Aku memanggilmu ke sini bukan hanya untuk berterima kasih. Aku sudah lama mencari orang yang bisa aku percaya. Seseorang dengan hati yang jujur. Dan orang itu adalah kamu. Rio, aku ingin kamu bekerja bersamaku, membantuku membuat semua ini menjadi lebih berarti." Tawaran Clara menggema di ruangan mewah itu, membuat Rio merasa semakin kecil. Ia menunduk, menatap tangannya yang kapalan karena bertahun-tahun mengaduk adonan dan mengangkat panci panas. "Tapi, Bu, saya ini siapa?" jawabnya lirih, suaranya bergetar. "Saya hanya penjual bakso.
Saya tidak pernah kuliah, tidak mengerti cara kerja perusahaan. Amanah sebesar ini, saya tidak pantas menerimanya. Clara tersenyum, senyum yang paling tulus yang pernah ia tunjukkan. Ia melangkah lebih dekat dan menatap mata Rio dengan lekat. Aku tidak butuh ijazahmu, Rio. Aku butuh hatimu. Aku butuh kejujuran dan ketulusanmu, sesuatu yang jauh lebih langka dan berharga dari gelar manapun. Dunia ini sudah terlalu banyak diisi oleh orang pintar yang licik. Sekarang, aku butuh orang baik sepertimu untuk menjadi kompasnya. Ia lalu menjelaskan rencananya. Ia tidak menawarkan Rio posisi manajer atau direktur marketing. Ia meminta Rio untuk memimpin yayasan sosial yang baru akan ia bentuk. Tugasnya bukan untuk mencari untung, melainkan untuk menyalurkan bantuan perusahaan kepada orang-orang yang paling membutuhkan. Kamu yang paling tahu rasanya diabaikan. Kamu yang paling mengerti rasanya lapar. Aku percaya, di tanganmu, bantuan ini akan sampai tepat sasaran, tanpa ada yang dipotong atau dikorupsi. Jelas Clara. Rio masih terdiam, tak mampu mencerna semua ini. Melihat itu, Clara melanjutkan. Dan ini bukan hadiah, Rio. Ini adalah balasan. Balasan dari Tuhan yang dititipkan melalui saya, untuk semangkuk bakso tulus yang kamu berikan di malam hujan itu. Clara kemudian membuka sebuah proposal di atas meja. Mulai hari ini, katanya dengan suara mantap, aku secara resmi memberimu 50% saham dari yayasan ini. Dan proyek pertama kita adalah membangun jaringan warung bakso sosial di seluruh penjuru negeri, di mana orang-orang yang lapar bisa makan dengan harga sangat murah, atau bahkan gratis. Dan warung pertama, yang akan menjadi pusat dan simbol dari semua ini, adalah warung kecil milikmu di gang itu. Air mata yang sejak tadi ditahan Rio akhirnya tumpah. Ia bukan menangis karena bahagia akan menjadi kaya, ia menangis karena tak percaya. Tak percaya bahwa perbuatan kecilnya yang ia anggap biasa, ternyata dinilai begitu agung oleh Sang Pencipta. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, hatinya melantunkan puji syukur tanpa henti. Kisah Rio dan Clara pun menjadi berita hangat yang menginspirasi jutaan orang. Namun, di tengah status barunya, Rio tidak berubah. Setiap akhir pekan, ia akan tetap kembali ke warungnya, mengenakan kaos sederhananya, dan melayani sendiri para pelanggan dengan senyum yang sama. Warung kecil itu kini menjadi simbol harapan, bukti nyata bahwa satu kebaikan tulus yang lahir dari hati, sekecil apapun itu, memiliki kekuatan untuk mengguncang dunia dan mengubah takdir dengan cara yang tak pernah kita duga. Karena di hadapan Tuhan, nilai seorang manusia tidak diukur dari harta yang ia kumpulkan, melainkan dari kebaikan yang ia sebarkan.